Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingganya kita masih sempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan tidak lupa-lupanya marilah kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan hingga alam yang maju dan berpendidikan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang terhormat Bapak dosen yang telah mengajar di kelas PAIG sebagai dosen dan penguatan dalam bahasa Arab. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah kami pelajari di dalam kelas bersama Bapak dosen untuk memenuhi persyaratan untuk UTS. Jadi di sini saya akan membahas fiil, isim, dan juga huruf. Jadi isim itu ialah kalimat atau isim itu adalah kata benda, fiil itu adalah kata kerja, dan huruf adalah kata sambung. Ciri-ciri dari isim itu ada beberapa. Yang pertama yaitu dimasuki oleh alif lam, tanwin. Yang kedua tanwin, yang ketiga dimasuki huruf jar, yang keempat yaitu khafat, yang kelima yaitu dia idhofah. Contohnya kita bisa lihat dalam surat Al-Fatihah ayat pertama yang berbunyikan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahnya itu ialah isim. Dan kita masuk kepada bab fiil. Fiil ini ialah kata kerja. Jadi fiil ini ada 3 pembagian, ada 3 macam. Yang pertama ialah fiil madi, yang mana itu berlaku sebagai kata kerja dan itu waktunya telah berlalu. Kemudian ada fiil mudhari', yang mana waktunya itu telah berlalu atau sedang terjadi. Kemudian ada fiil amar, yaitu sebagai kalimat perintah. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri fiil madi ini? Fiil madi ini ciri-cirinya ialah dimasuki qad, sin, dan sofa. Contohnya ialah qad ja'alna, itu adalah fiil madi yang mana bermaknakan sebuah kalimat yang mana itu menunjukkan sesuatu atau kata kerja yang telah terjadi gitu. Dan fi'il madi ini dia dibina bagi fathah. Jadi contohnya fa'ala, dia fathah, dia 3 huruf. Itu adalah sebuah ciri-ciri fi'il madi. Kemudian kita masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini ialah kata kerja yang pada masa telah lampau atau sedang terjadi. Contohnya yaitu yaf'aluna, berbuat mereka itu. Nah, berbuat mereka itu masanya itu atau waktu ini itu telah terjadi atau masa lalu atau sedang terjadi kayak gitu. Ciri-ciri daripada fi'il mudhari' ini ialah dimasuki ya mudhara'ah pastinya, atau
bisa juga disebut fi'il mudhari ini dimasuki dengan huruf ya, ta, alif dan juga nun. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada fi'il amar. Nah, fi'il amar ini ialah kalimat atau bukan kalimat. Fi'il amar ini adalah kata kerja. Bukan kata kerja. Fi'il amar ini adalah kata perintah, yang mana ciri-cirinya itu adalah dia sebuah kalimat perintah gitu. Jadi contohnya yaitunya kul, yang mana asal dari kata kul ini adalah kola. Jadi fi'il amar ini juga ada cara-cara pembuatannya, yang mana tidak kita bahas sekarang. Jadi fi'il amar ini contohnya seperti saya sebutkan tadi, kulna, katakanlah. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia sebagai kalimat perintah, katakanlah dek engkau, seperti itu. Atau idrib, pukullah dek engkau, pokoknya seperti itu ya. Jadi fi'il amar ini juga bisa, fi'il amar ini dimasuki oleh hamzah wasal. Jadi hamzah wasalnya ini dia mengikuti barisnya itu, karena dia hamzah wasal yang didatangkan untuk membuat fi'il amar. Jadi harkat dari hamzah wasal tadi itu dia mengikuti ain fi'ilnya. Contoh doroba kan, doroba ketika kita pindahkan ke dalam fi'il amar, dia akan menjadi idrib. Nah, kenapa idrib? Karena sebelum kita membuat fi'il amar itu, diambilkan dari kata atau dari sigat fi'il mudhari'. Contoh doroba yadribu. Nah, fi'il mudhari'nya kan itu yadribu. Kemudian ya mudhara'ahnya itu dihilangkan, didatangkan hamzah wasal. Tidak bisa dibaca kan, karena hamzah wasalnya belum diberi baris atau harkat. Nah, kita beri baris atau harkatnya itu sesuai dengan ain fi'ilnya, yadribu. Nah, ain fi'ilnya kan itu berharkatkan kasrah, maka kita beri kasrah, jadi idribu. Nah, kalau fi'il amar ini kalau seperti itu, hukum baris terakhirnya itu disukunkan atau dimatikan, menjadilah idrib, yang mana artinya kata pukullah dek engkau. Kemudian kita memasuki yang ketiga, yaitunya huruf. Nah, huruf ini adalah kata sambung. Bagaimana ciri-ciri dengan huruf ini? Huruf ini sangat simpel. Jika dia tidak memiliki ciri-ciri dari fi'il, dan dia juga tidak memiliki ciri-ciri daripada isim, nah maka dia huruf. Dan satu lagi ciri-cirinya ialah dia sebagai kata sambung. Contohnya ialah waw, yang berartikan dan. Nah, itu waw itu sigatnya adalah huruf. Nah, huruf ini juga banyak macamnya. Ada huruf jar, ada huruf nasab, huruf jazam, dan lain-lain. Contoh lainnya ialah min atau ila. Itu adalah beberapa contoh dari kata-kata huruf. Jadi isim, fi'il, huruf itu dia termasuk dalam di dalam ketika kita membuat kalimat lah, seperti itu. Ketika kita membuat kalimat, nah kita pasti membutuhkan 3 dari yang saya sebutkan tadi, isim, fi'il, huruf. Kalimat ini apa yang dikatakan kalimat, saya akan bacakan undang-undangnya.
Al-kalamu wal lafzul murakkabu mufidu bil wada'. Ia adalah sebuah lafaz yang tersusun berfaedah, lagi berfaedah dengan diucapkan dengan sengaja, seperti itu. Jadi contoh dari kalimat itu ialah sebuah perkataan atau kata-kata yang disusun kemudian memiliki faedah juga, kemudian disampaikan juga dengan disengaja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada janggal dan salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.